Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, banyak di antara kita yang menginginkan untuk mendapatkan tanaman yang baru dari pohon yang kita miliki. Ya, tentunya salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan melakukan pencangkokan seperti ini. Namun di video kali ini saya tidak menyampaikan ataupun membahas bagaimana cara mencangkok agar berhasil. Akan tetapi yang akan saya sampaikan di sini kawan-kawan yaitu apakah penyebab dari cangkokan yang kita lakukan ternyata tidak berhasil ataupun penyebab kegagalan kita dalam mencangkok. Sebab kegagalan itu adalah keberhasilan yang tidak didapatkan. Ayo kita cek kawan-kawan apa saja penyebabnya. Penyebab yang pertama kawan-kawan yaitu ketika pada saat pengeratan. Kenapa? Karena ketika di saat pengeratan lalu kita kerik batangnya tetapi masih ada kambium yang terhubung. Kambium yang masih terhubung ini maka ini salah satu penyebab gagalnya cangkokan tersebut. Ya. Karena nanti luka yang berada di atas dari bekas keratan tersebut dia tidak menyimpan nutrisi tetapi masih mengalirkan nutrisi dalam kambium ini sehingga kembali untuk menyembuhkan lukanya. Ini adalah contoh ataupun pembuktian dari cangkokan yang sudah lebih dari 3 bulan tetapi dia tidak juga kunjung mengeluarkan akar. Karena dari keratan yang dilakukan tersebut ternyata tidaklah dia mengeluarkan akar tetapi menghubungkan antara keratan yang bagian atas dengan keratan yang bagian bawah sehingga ini akan sembuh kembali lukanya dan tidak mengeluarkan akar. Maka perhatikan kembali kawan-kawan ketika melakukan pengerikan ya, jangan sampai ada kambium yang terhubung. Apa tandanya? Yaitu kita sudah mendapatkan kayunya, kayu dari pohon tersebut. Kalau dia masih basah ketika dikerik, ya, masih basah ketika dikerik seperti ini, adanya sedikit getah, berarti kambium tersebut masih terhubung seperti ini. Maka kita buat suatu pengerikannya benar-benar bersih. Dapat dilihat ini kambium yang ini masih berhubung nih kawan-kawan, masih terhubung. Dapat dibedakan warnanya, maka di situ kita kerik sampai benar-benar putih. Atau sebahagian orang yang mencangkok tersebut mereka membiarkan keratan ini beberapa hari agar kambium yang memang pada saat belum terkerik dia akan kering disebabkan oleh panas cahaya matahari. Penyebab yang kedua kawan-kawan yaitu media cangkok yang terlalu basah. Dan ini dapat dilihat ketika kita pencet seperti ini kawan-kawan, banyaknya kandungan air yang tersimpan di dalam media cangkok. Sehingga akar yang akan tumbuh dari dalam dia bukannya tumbuh tetapi bahkan akan membusuk. Terlalu banyak air. Dapat dilihat air tersebut sampai mengalir. Maka kalau kita dapatkan cangkokan seperti ini, maka kebiasaannya cangkokan ini akan gagal dan tidak berhasil. Lebih baik ganti medianya atau keringkan kembali kemudian dipasang ulang untuk menutup cangkokan tersebut. Atau jika tidak ingin mengganti medianya, maka tambahkan lagi ikatannya kawan-kawan sehingga dia akan memeras bahagian daripada media cangkok tersebut agar tidak terlalu banyak menyimpan air yang menyebabkan busuk akar tadi. Kita tambahkan untuk ikatannya.
Namun jangan lupa kawan-kawan, yang menyebabkan terlalu banyaknya menyimpan air ini bukan medianya, tetapi yang menyebabkannya adalah ikatan pada cangkokan ini longgar. Ya, makanya ketika kita mencangkok, ikat dengan sekuat mungkin, jangan sampai longgar karena dapat menyimpan air terlalu banyak yang menyebabkan cangkokan tersebut bisa menjadi gagal. Penyebab yang ketiga kawan-kawan, kenapa bisa gagal? Disebabkan karena media cangkoknya yang terlalu kering. Media cangkok yang terlalu kering. Maka di sini dapat dilihat kawan-kawan, kalau seandainya media cangkoknya itu kering, maka akar yang tumbuh yang kita sebut dengan kalus, akar halus, ya, maka dia tidak bisa berkembang. Pada akhirnya akar tersebut akan mengering sehingga dia tidak bisa mengeluarkan akar seutuhnya. Maka dapat terlihat di awal daunnya akan mulai menguning karena kekeringan, ya. Kemudian kalau kita terlambat dalam penanganannya, maka akan kering pula lah ranting dan batangnya sehingga cangkokan kita tersebut gagal dan mati. Dan penyebab yang keempat kawan-kawan, yaitu disebabkan karena media cangkoknya atau air yang kita gunakan untuk melembabkan media cangkok tersebut ternyata mengandung jamur ataupun fusarium. Dan fusarium sangat suka untuk membuat akar tersebut menjadi busuk. Ya, dapat dilihat biasanya media cangkok tersebut sudah menghijau, kemudian banyaknya kandungan air di dalam, dan begitu juga ada putih-putih di dalamnya. Biasanya itu disebabkan karena kandungan jamur kawan-kawan, ya, yang terdapat di dalam cangkokan tersebut. Maka melakukan sterilisasi dari media cangkok itu sangat diperlukan karena untuk menghindari kegagalan kawan-kawan dalam melakukan pencangkokan, ya. Dan yang kelima kawan-kawan, yang keberapa lagi? Yang kelima ya, saya lupa. Yang kelima, penyebab gagalnya cangkok yang kita lakukan tuh kawan-kawan disebabkan di dalam media cangkok ini terdapat semut atau sarang semut. Nah, sarang semut ini dapat mengganggu pertumbuhan akar dari pohon yang kita cangkok, ya. Biasanya dapat dilihat untuk adanya semut tersebut seperti dia mengeluarkan bahagian media cangkoknya, baik itu media tanah ataupun media kokopit, dan terlihat biasanya ada semut yang bersarang di dalamnya. Maka pada saat semut bersarang di dalam media cangkok ini kawan-kawan, dia akan terus melubangi dan bahkan memakan ataupun menggerogoti dari akar halus yang keluar dari cangkokan yang kita miliki. Maka salah satunya cara untuk menghindarkan semut tersebut apabila terjadi yaitu dengan menyemprotkan insektisida, ya, ataupun kita dapat menghalaunya dengan bawang putih atau lain sebagainya. Dan yang keenam kawan-kawan, gagalnya cangkokan yang kita lakukan disebabkan karena apa? Karena tanaman yang kita cangkok tersebut ternyata tidak sehat. Bagaimana dapat kita lihat bahwa pohon tersebut sedang tidak sehat? Yaitu dilihat dari daunnya yang sangat kusam, kemudian banyaknya jamur, ya, ataupun hama di bawah-bawah daun seperti ini, ataupun pada saat kita kelupas kulitnya itu sangat sulit untuk dilepas, ya. Maka dalam keadaan tanaman tidak sehat, maka pada saat itu cangkokan pun bisa jadi gagal kawan-kawan.
Maka perhatikan ketika kita ingin mencangkok pohon itu kawan-kawan, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa pohon yang kita cangkok tersebut sehat, tidak seperti ini. Karena dalam mencangkok pohon itu ketika sehat itu menjadi syarat utama dalam melakukan pencangkokan agar tidak gagal. Dan yang ketujuh kawan-kawan, ataupun yang terakhir, sebab cangkok yang kita lakukan itu gagal karena memang karakter pohon yang kita cangkok tersebut sulit untuk dicangkok kawan-kawan. Itulah yang menyebabkan gagal. Salah satu contohnya, untuk mencangkok pohon serikaya ini itu sulit dilakukan dengan melakukan cangkok biasa. Sehingga ketika dia mencangkoknya, maka banyak kegagalan yang dia hadapi ataupun yang dia dapatkan dari cangkokan tersebut. Serikaya termasuk tanaman yang sulit untuk dicangkok. Ada trik khusus untuk mencangkoknya. Nah, sementara itu dulu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan ketika seseorang mencangkok tetapi gagal dalam melakukan pencangkokan. Maka bagi kita yang mencangkok, jangan pernah putus asa, dan kemudian kita terus mencoba untuk mencangkok pohon tersebut. Bagaimana trik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkannya. Dan satu hal kawan-kawan yang paling penting bagi kita ketika kita ingin mencangkok ataupun menstek ataupun melakukan apapun, jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Khusus kita yang muslim, jangan lupa untuk membaca bismillah. Karena apa? Karena yang membuat keberhasilan dan kegagalan daripada cangkok yang kita lakukan ataupun usaha yang kita perbuat tidak lain itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik kawan-kawan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tentunya ada manfaat yang dapat diambil oleh kawan-kawan. Dan tentunya semoga suka dengan videonya, dan terima kasih tentunya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil, dalam polybag sudah mengeluarkan bunga banyak. Red Brazil.